warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Nurul Hani Arifin, SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Waru 1, Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi di modul 2.1. Dalam modul 2.1, materi yang akan kita kupas kali ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kita tahu bahwa murid-murid kita itu mempunyai karakter-karakter yang beraneka ragam dan unik. Satu sama lain tidak sama. Kebutuhannya pun juga tidak sama. Maka kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan anak-anak atau murid-murid kita itu. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi untuk keterampilan baru tersebut. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif, yaitu 1. Minat situasional. 2. Minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami kedua perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar.
Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang beraneka ragam. Guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid dengan cara 1. Mengamati perilaku murid-murid mereka. 2. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. 3. Melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. 4. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. 5. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. 6. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. 7. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. 8. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 9. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. 10. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. 11. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. 12. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitannya antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodratnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah setia menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.